Haleluya, selamat sore bagi kita semua, mudah-mudahan di remaja yang hadir di tempat ini. Haleluya, kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini, kita mau menyatukan setiap hati kita. Haleluya, mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab kita mau menikmati kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita nyatakan hadirat-Nya, hadir di tempat ini melawat setiap hati kita. Tuhan hanya kemuliaan-Mu Tuhan atas kami. Oh Yesus Tuhan, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan
kuasa-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami percaya Bapa Engkau hadir di tempat ini Bapa, melawat setiap hati kami Tuhan. Roh-Mu yang sudah Kau curahkan Tuhan bekerja atas setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Dan kami nyatakan Tuhan, setiap kerinduan kami Tuhan, pujian sembah kami kepadamu Tuhan. Biar Engkau yang bertata, biar Engkau yang disenangkan Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan hadir di tempat ini Bapa. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir, seluruh ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Dengan bersati, kami mata kami hancurkan segala kuasa kegelapan. Tipu daya setan, roh buta rohani tidak bisa berkuasa atas kami. Roh meraskan hati, tidak ada kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan kuasa Roh Kudus nyata di tempat ini, melawan setiap hati kami di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari setiap muda-mudi remaja yang percaya, mari kita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk. Kita masih lanjut memuji menyembah Tuhan. Kita nyatakan syukur kita kepada Dia. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Dengan memusik, kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita nyatakan, siang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan
lagi, amin. Amin. Haleluya, sebab kita mau nyatakan, sebab Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Kita tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita bebaskan roh kita untuk memuji Tuhan. Amin.
setianya, kasih setianya selamanya, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya.
kasih setiamu dalam kehidupan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Bagaimanapun keadaan kami, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur semuanya pun oleh karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Sungguhlah Engkau Tuhan kami yang hidup, yang layak. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Kami datang Tuhan Yesus pada saat ini untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami. Kami ingin bertemu dengan Engkau Bapa yang baik, menikmati kehadiran-Mu, menikmati pribadi-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab Engkau Tuhan kami yang bertata di atas pujian umat-Nya. Pada saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan, saat itu juga Engkau hadir. Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, dan tentu tidak satu pun Engkau lalui. Lawatan-Mu sudah terjadi bagi setiap umat ini di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang pada sorga. Kami juga membukakan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Mari Kau berbicara bagi setiap umat-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus ke dalam hati mereka, ke dalam roh mereka Tuhan, agar mereka mengerti akan firman-Mu, akan isi hati-Mu, akan kehendak-Mu bagi setiap umat Tuhan ini di masa muda mereka Tuhan. Supaya mereka berjalan bersama-sama dengan Engkau, berjalan dalam kebenaran-Mu, menyenangkan Engkau, mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kuasa pengurapan Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersati mengusirkan segala pekerjaan setan kegelapan. Dalam nama Yesus, tidak bersungguh-sungguh hati untuk mendengar menerima firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kedegilan, tidak mengerti firman Tuhan, menolak firman Tuhan. Kami usirkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, kami tahu ada Roh Kudus yang luar biasa bekerja begitu dahsyatnya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, mari silakan duduk pemuda-pemudi yang sungguh sangat mengasihi Tuhan, haleluya. Siapa yang mengasihi Bapa katakan saya. Belum semua. Siapa yang mengasihi Bapa di sorga katakan saya. Puji nama Tuhan, haleluya. Pasti semuanya mengerti ya, kalau mengasihi, nah saudara berarti merindukan, mendambakan ya, menginginkan ya, kalau bisa, nah saudara, nah setiap waktu untuk bertemu. Nah ya, jadi pemuda-pemudi, kalau saudara mengasihi Bapa berarti saudara rindu kepada Bapa, saudara menginginkannya, mendambakannya dalam segenap kehidupan saudara ya. Dan kalau saudara mengasihi Bapa, berarti saudara rindu untuk bertemu dengan Bapa tiap-tiap hari. Ya, haleluya. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari, nah saudara berbuatlah kalau memang benar-benar saudara mengasihi Bapa ya. Nah, haleluya. Kenapa seseorang tidak mau bertemu dengan seseorang? Kenapa saudara? Karena tentu bisa saja ya tidak suka, atau karena benci, nah ya, atau karena ada salah satu ya, suatu hal perselisihan mungkin, nah ada permasalahan. Tetapi kalau mengasihi, nah ya, misalnya si A mengasihi si B, atau si C mengasihi si D, wah saudara ya, pasti selalu merindukan, menginginkan, mendambakan ya, mengagung-agungkan lebih daripada yang lain. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, tentu mengasihi Bapa ini, nah ini tidak hanya sekedar slogan atau kata-kata saja ya. Tetapi mengasihi itu tentu saudara, nah itu akan terjadi melalui perbuatan, tindakan kita tiap-tiap hari ya. Bahwa bukti kita mengasihi Bapa itu pasti ada. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, nah ya, kalau selama ini, nah saudara belum mengasihi Bapa,
Nah ya, biar hari ini saudara bisa mengerti, atau kasih Bapa itu belum. Nah saudara belum merasakan begitu penuh, hari ini saudara bisa memintanya ya. Supaya kasih Bapa itu memenuhi setiap saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat saja dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama ya. Dibaca semuanya dengan suara yang kuat, suara yang kencang. Nah lebih lagi prianya ya, pasti suaranya lebih ini kan, lebih kuat kan. Haleluya. Yuk, begitu juga dengan wanitanya. Sudah siap semuanya? Coba lihat kiri kanannya, yang dibuka apa? Yang dibuka apa ya? Nah jujur saudara, lihat dulu. Nah haleluya. Ada yang buka WA? Oh enggak ada bu, semua buka firman Tuhan. Karena ya ini ya, semuanya mengasihi Bapa. Haleluya. 1, 2 ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, firman Tuhan ini sangat jelas sekali ya. Dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena apa? Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Haleluya. Jadi gak ada pertemuan, oh saya mengasihi Bapa tapi juga mengasihi dunia. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, menurut firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 15-17 ini, apakah yang dimaksud dengan ini ya, dunia tadi, nah ini dibatasi ya, tapi nanti akan bisa lagi saudara dijabarkan melalui firman Tuhan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Haleluya. Nah ini semuanya berasal dari dunia, bukan berasal daripada Bapa. Jadi kalau saudara mengasihi Bapa, tentu kasih akan dunia ini tidak ada di dalam kehidupan saudara. Ya, tidak akan ada. Nah itu akan terkikis sedikit demi sedikit. Kalaupun bukan langsung sempurna itu ada di dalam hidup saudara, tapi kalau benar-benar saudara mengasihi Bapa, maka kasih akan dunia ini itu akan terkikis dari hidup saudara hari demi hari, bahkan itu semakin tidak ada dalam hidup saudara. Haleluya. Nah jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, bagaimana caranya, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara perbuat supaya saudara tidak mengasihi dunia, bahkan kasih akan dunia ini itu semakin hilang, semakin terkikis dari kehidupan saudara. Yaitu dengan cara bagaimana saudara isi hidupmu dengan kasih Bapa. Haleluya, dengan mengasihi Bapa. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, kalau Bapa itu sudah terbukti mengasihi kita, itu enggak bisa saudara disangka lagi, iya kan? Haleluya. Bahkan Bapa bukan hanya berkata-kata ya, aku mengasihi manusia, enggak saudara, itu sudah dibuktikan melalui Yesus anaknya satu-satunya. Haleluya. Yohanes 3 ayat 16. Apa dikatakan saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Haleluya. Maka dikatakan saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua mengucapkannya. Yuk semua mengucapkan saudara. Yuk. Semua ya menyampaikan saudara. Yuk Yohanes 3 ayat 16. Coba semua wajahnya ini tegak dulu, menghadap ke depan. Enggak usah tunduk-tunduk saudara ya. Oke. Puji nama Tuhan. Yuk saudara ucapkan Yohanes 3 ayat 16. 1, 2 ya. Tidak binasa melainkan, iya belum semua mengucapkan, padahal ini sebelum lahir baru, sebelum kita dalam Tuhan ini sudah sering kita dengar kan, haleluya.
Apalagi kalau Natal, ya kan ada liturginya. Yohanes 3:16 itu pasti ada. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi saudara kayalah dengan firman Tuhan. Haleluya. Nah jangan asing dengan firman Tuhan ya. Tapi kaya dengan firman Tuhan. Nah jadi kasih Bapa kepada manusia itu sudah terbukti. Tidak bisa disangkal lagi saudara ya. Haleluya. Dengan mengaruniakan, dengan memberikan cuma-cuma anaknya itu Yesus Kristus. Haleluya. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Nah itulah bentuk saudara kasih Bapa tersebut. Ya, itu dengan cara memberikan anaknya. Haleluya. Nah supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa saudara? Karena semua manusia itu telah berbuat dosa. Firman Tuhan berkata, Roma 3:3, bahkan Roma 6:3 dikatakan upah dosa itu adalah maut. Jadi manusia ini harus diselamatkan. Karena manusia itu sudah berdosa. Haleluya. Melalui dosa keturunan yaitu Adam dan Hawa. Dosa itu menjalar bagi setiap orang yang lahir saudara ke dunia ini. Dosa itu pun menjalar, mengalir dalam kehidupannya. Makanya saudara, kalau manusia ini tidak diselamatkan, maka semuanya akan mengalami maut. Ya, penghukuman kekal. Haleluya. Makanya dengan begitu besarnya kasih Bapa, begitu besarnya kasih Bapa saudara, ini harus ada dikorbankan, ini harus ada diberikan, yaitu Yesus Kristus saudara. Yesus Kristus Tuhan yang ada di sorga itu harus turun ke dunia. Haleluya. Turun ke dunia, dari sorga turun ke dunia. Kita ini dari dunia mau ke sorga. Nah ya, kita sudah biasa saudara menderita dalam dunia ini. Yesus saudara tidak biasa menderita, bahkan tidak pernah saudara ya berdosa, tidak pernah mengenal dosa ya. Karena di sorga itu penuh dengan apa saudara? Kekudusan, haleluya. Penuh dengan kemuliaan, amin. Penuh dengan kasih, penuh dengan kuasa saudara. Di sana gak ada penderitaan, gak ada tangis, haleluya. Tidak ada air mata saudara oleh karena penderitaan, oleh karena persoalan, pergumulan. Tapi di sana ada kasih Tuhan, ada sukacita surgawi. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, oleh karena kasih Bapa, Yesus itu harus meninggalkan sorga. Amin. Haleluya. Ya, oleh karena kasih Bapa kepada manusia. Manusia itu siapa? Saya dan saudara. Siapa manusia itu? Katakan saya. Iya, kita yang diselamatkan saudara. Haleluya. Nah ya, jadi Yesus itu datang ke dunia. Ya, sama seperti kita. Haleluya, sama seperti kita menjadi manusia. Amin. Bahkan dikatakan saudara menjadi hamba. Karena Yesus datang ke dunia untuk melayani. Hamba itu dilayani atau melayani? Melayani, haleluya. Hamba itu saudara adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yesus meninggalkan sorga, datang saudara ke dunia sama seperti kita menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, bukan menjadi raja. Nah ya, kenapa saudara? Karena kasih Bapa kepada manusia. Kalau manusia yang gak diselamatkan, semuanya nanti akan mengalami maut, penghukuman kekal atau neraka. Tetapi saudara, oleh karena kasih Bapa yang luar biasa loh dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapa itu gak mau kita itu ke neraka. Maunya kemana saudara? Ke sorga. Ya, Bapa itu gak mau kita mendapatkan penghukuman kekal oleh karena dosa. Makanya perlu diselesaikan dosa ini. Yang hanya bisa menyelesaikan dosa yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus tidak berdosa. Manusia gak bisa menyelamatkan manusia. Manusia gak bisa menyelamatkan yang lain. Karena sama-sama berdosa. Gak bisa sejajar saudara. Sama. Gak bisa, kalaupun dikatakan aku mau mati bagi si A, aku mau mati bagi si B, ya, asalkan dia ke sorga, gak bisa saudara. Tapi kalau misalnya aku mau menginjil, aku mau melayani dia supaya dia menerima keselamatan, itu bisa.
aku mau mati supaya dia ke sorga. Loh, kalau seseorang itu saudara, gak bertobat tetap hidup dalam dosa, gak bisa diselamatkan. Haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Nah puji nama Tuhan, kasih Bapa yang luar biasa, makanya mari kita hargakan. Nah ini kan saudara, kasih Bapa itu gak bisa lagi kita sangkal ya, sudah nyata, haleluya. Bahkan sudah terbukti, makanya hari ini kita ada di sini karena kita sudah diselamatkan, amin. Karena kita sudah menjadi anak Tuhan, dosa-dosa kita sudah diampuni. Makanya kita menjadi anaknya saudara, ya, dan setia terus sampai kepada kesudahan supaya kita ya memperoleh hidup yang kekal nanti bersama-sama dengan Bapa di sorga selama-lamanya. Haleluya. Nah ya, jadi gak bisa kita sangkal lagi kasih Bapa. Sekarang saudara, ada pertanyaan, benarkah kita mengasihi Bapa? Ya, benarkah kita mengasihi Bapa? Kalau kita benar-benar mengasihi Bapa, berarti ada yang kita korbankan. Haleluya, ada yang kita berikan. Amin. Karena kasih itu tidak hanya sekedar kata-kata. Oke lah saudara, mungkin kita mengangkat tangan, Bapakku mengasihi engkau, ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, aku mengasihi engkau lebih daripada apapun. Oh puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, kalau kita berkata seperti itu, tetapi saudara tidak hanya cukup sampai di situ saja. Haleluya. Tetapi harus kita buktikan ada yang kita korbankan oleh karena kita mengasihi Bapa. Amin. Haleluya. Makanya yuk mari selidiki hati kita. Selidiki kehidupan kita, benarkah kita mengasihi Bapa? Nah kalau benar mengasihi Bapa, puji nama Tuhan. Atau mengasihi Bapa saudara, tapi belum sepenuhnya, ya, masih setengah saudara, atau seperempat, atau saudara masih 33, saya masih 3/4, ya, belum sepenuhnya. Nah jikalau masih seperti itu saudara, mintalah supaya kasih Bapa melimpah dalam kehidupan saudara. Haleluya. Kalau setengah saudara berarti masih ada, ya. Berarti hati saudara, hidup saudara itu masih diisi dengan dunia ini yang setengah lagi. Makanya saudara, kalau dunia menggoda, dunia merayu, nah ini tadi saudara pun, nah ya ini, nah memberikan pertimbangan bagaimana ini ya, ikut perkara roh atau ikut dunia ya, mau beribadah atau tidak, mau berdoa atau tidak, mau nah ya mau melayani atau tidak. Nah jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus masih ada apa ya di dalam kehidupannya saudara, tawar menawar. Nah ya, nah itu kenapa saudara masih setengah-setengah. Tetapi kalau memang sungguh-sungguh sepenuhnya mengasihi Bapa, maka apa yang Bapa minta saudara, kalaupun saudara berkorban, ada yang saudara berikan. Mungkin hidup saudara, waktu saudara, iya kan, haleluya, materi saudara. Tapi saudara mau, saudara bersuka cita untuk memberikan, untuk berkorban, untuk mengerjakannya. Haleluya, itu kenapa saudara? Karena saudara benar-benar mengasihi Bapa. Haleluya, jadi gak ada alasan, ya, gak ada alasannya lagi, gak banyak alasannya lagi. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah ya, seperti sering yang saudara dengarkan, ya misalnya si A, si pria mengasihi si ini ya, mengasihi wanita. Lalu saudara malam minggu seperti ini ya. Nah ini tapi cerita di luar sana ya. Kemudian oke, mau ketemu ya. Lalu si pria berkata, kalau hujan badai datang, angin kencang datang ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah semuanya itu akan apa saudara? Nah ya, tetap akan diterjang. Itu tidak akan menjadi halangan asalkan aku ketemu dengan engkau. Nah saudara ya, kenapa itu bisa? Bisa diutarakan karena ada, ya, ada dari dalam, ada cinta yang menggelora saudara ya. Nah itu yang membuat apa ya, memberikan kekuatan, kesanggupan untuk menerobos angin badai tadi, hujan deras tadi. Nah ya itu tidak akan diraukan, asalkan bertemu dengan yang dicintainya tadi. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, nah ya itu cinta. Ya, sekarang kasih kepada Bapa. Nah ya, jadi kita nggak bisa bermain-main kalau benar-benar kita mengasihi Bapa. Haleluya.
Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, berarti harus berkorban. Saudara pun berani berkata, walaupun hujan badai, hujan deras, aku akan tetap datang beribadah. Nah, haleluya. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, kalaupun aku sibuk banyak yang aku kerjakan, lakukan, tapi aku tetap datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Nah, tetap datang bersekutu, tetap datang berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, dan itu tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi ditindakkan, dikerjakan, dilakukan. Haleluya. Nah, itu bukti saudara mengasihi Bapa. Tapi kalau ada halangan sedikit saja, itu sudah jadi alasan bagi saudara untuk tidak datang, untuk tidak beribadah, untuk tidak melayani, untuk tidak berdoa. Berarti belum saudara mengasihi Bapa. Ya, padahal sebenarnya bisa diatasi. Tetapi saudara, datang alasan tadi, udah langsung saudara ya. Itu udah menjadi alasan yang kuat bagi dia untuk tidak beribadah, untuk tidak melayani, untuk tidak berdoa, untuk tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Berarti belum mengasihi. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau benar-benar saudara mengasihi Bapa, pasti ada jalan keluar. Haleluya. Ada solusinya, ada yang saudara berikan, ada yang saudara korbankan. Amin. Haleluya. Nah ya, saudara minta hikmat daripada Tuhan. Pasti Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Ini ada kendala, ini ada masalah. Bagaimana ini Tuhan? Aku mau tetap datang kepadamu. Aku mau tetap beribadah, aku mau tetap melayani. Aku mau tetap berdoa, bersekutu kepadamu Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Haleluya. Tapi kalau langsung menyerah seperti itu, bagaimana? Nah ya, kasih Bapa tersebut dalam hidup saudara berarti belum mengasihi Bapa dengan sepenuhnya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi perlu apa saudara? Tindakan. Amin. Perlu perbuatan. Haleluya. Perlu pengorbanan. Amin. Haleluya. Memang harus ada yang saudara korbankan. Haleluya. Kasih itu gak bisa dilepaskan dari pengorbanan. Haleluya. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Karena satu saat pasti diperhadapkan kepada saudara. Nah, saudara harus berkorban. Nah ya, membuktikan bahwa saudara benar-benar mengasihi Bapa. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan ya. Jadi sangat jelas sekali saudara firman Tuhan ini. Janganlah kamu mengasihi dunia ya. Diingatkan, bahkan dilarang saudara. Haleluya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa tadi yang ada dalam dunia saudara? Yaitu satu tadi apa? Apa tadi? Keinginan mata. Kedua, yang ketiga, gangguan hidup. Nah ya, jangan dikasihi. Karena jikalau ada ini saudara, keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam hidup saudara. Karena gak ada pertemuan ya. Kasih Bapa dengan kasih dunia. Haleluya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Gak bisa saudara ya. Saudara tetap berkata, aku mengasihi Bapa, tetapi masih tetap mengasihi dunia tadi. Masih ada keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. Masih ada saudara ya. Kemudian saudara berkata, aku mengasihi Bapa. Nah, itu tidak benar. Karena firman Tuhan berkata, jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Padahal kita perlu kasih Bapa. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, yuk kita lihat Roma 5 ayat 5. Satu dua ya, semua membaca ya. Satu dua ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Nah ya, jadi dikatakan karena kasih Allah telah dicurahkan. Jadi kasih Allah itu sudah dicurahkan, sudah diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan. Berarti setiap anak Tuhan memiliki kasih Bapa. Haleluya. Nah sekarang bagaimana? Apakah saudara mau tumbuhkan kasih Bapa dalam hidup saudara? Atau saudara, nah ini kan ya saudara, ini kan kubur kasih Bapa tersebut dengan cara bagaimana? Yaitu tadi keinginan mata, keinginan daging dan gangguan
hidup. Seharusnya tidak seperti itu. Haleluya. Jadi setiap anak-anak Tuhan sudah memiliki kasih Bapa karena sudah dicurahkan di dalam hidup saudara. Haleluya. Jadi setiap saudara memiliki kasih Bapa. Sekarang yuk mari tumbuhkan, tambahkan terus kasih Bapa tersebut. Ya, dengan cara bagaimana saudara semakin mendekatkan dirilah kepada Bapa. Haleluya. Semakin berusaha untuk memperlengkapi diri lagi dengan perkara-perkara roh, membangun hubungan saudara, persekutuan saudara dengan Bapa di sorga, maka kasih Bapa itu akan semakin melimpah-limpah di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi saudara pun tahu ya. Nah, dan mau apa yang dikendaki, apa yang diminta Bapa dari hidup saudara, pasti saudara mau. Karena saudara benar-benar mengasihi Bapa. Haleluya. Nah, puji nama Tuhan ya. Jadi dikatakan tadi, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oh, luar biasa. Yuk, mari semuanya menikmati kasih Bapa. Yuk, bisakah saudara nikmati kasih Bapa? Haleluya, bisa ya. Nah, semuanya bisa menikmati kasih Bapa ya. Jadi setiap yang sudah ada dalam Tuhan, nah semuanya kita ini sudah memiliki kasih Bapa. Amin. Nah, haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan ya. Nah, seperti yang sudah kita utarakan tadi, sampaikan tadi saudara, ya, kita ini juga ada oleh karena kasih Bapa ya. Yohanes 3 ayat 16 tadi. Amin. Nah ya, kita ada di sini, saudara, kita bertemu di sini, semuanya itu oleh karena kasih Bapa yang luar biasa bagi setiap kita. Haleluya. Kalau tidak dengan kasih Bapa kita nggak ada di sini. Semuanya ini nanti bisa liar, ya, apalagi ini malam Minggu, ya kan? Saudara semua bisa liar, semua punya program, punya rencana, punya planning. Mau kemana, mau ke ini, mau ke sana, mau ke B, ke C ya. Semuanya saudara bisa liar jika Allah tidak ada kasih Bapa. Haleluya. Tapi oleh karena ada kasih Bapa tadi saudara, nah ini tadi mau memberikan hidup, mau memberikan waktu untuk datang beribadah. Nah ya, peduli dengan kehidupan rohnya, mau membangun kehidupan rohnya untuk bisa terus bertumbuh bertambah-tambah, setia sampai kepada kesudahan, supaya hidup yang kekal itu tetap menjadi milik saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yuk mari kita lihat Matius 22 ayat 37. Nah, bagaimana caranya saudara ya? Dan apa yang Tuhan minta dari hidup kita? Matius pasal 22 ayat 37. Oke, puji nama Tuhan ya. Oke, sebentar lagi saudara, ada layar. Nah, supaya kita semuanya bisa membaca firman. Haleluya. Dan juga nanti ada pujian penyembahannya, saudara bisa nanti melihat. Matius 22 ayat 37, kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Berarti segenap kehidupanmu harus mengasihi Tuhan Allah. Haleluya. Nah ya, jadi enggak hanya ini saudara, enggak hanya ini ya, tidak hanya segenap hati, tapi bahkan dikatakan segenap jiwa, segenap akal budi. Bahkan nanti lain lagi firman Tuhan, nanti saudara bisa cari ya, segenap kekuatan. Jadi segenap kehidupan kita, roh kita, jiwa kita, tubuh kita harus mengasihi Bapa di sorga atau Tuhan Allah. Haleluya. Jadi kalau saudara diminta kekuatan tenaga untuk mengasihi Bapa, saudara harus mau. Ya jangan langsung letoy, lemas seperti gak ada tenaga. Ya, diajak saudara untuk berdoa, aduh itulah yang paling sulit. Itulah yang paling sukar. Nah ya, pasti nanti banyak keluar alasan saudara ya. Itu wah, nah ya pikirannya cemerlang untuk hal itu. Bagaimana ya supaya bisa diterima. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya, seharusnya gak seperti itu. Haleluya. Nah ya, nah itu semuanya apa saudara ya, itu semuanya bisa tipu-tipu. Tapi Tuhan berkata, ya jawab Yesus kepadanya. Sekarang Tuhan Yesus berkata kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa saudara? Segenap hati. Segenap hati lu, haleluya. Coba selidiki dulu hati saudara. Ada enggak kasih Tuhan? Atau ada yang lain saudara?
Ya, karena dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Haleluya. Kemudian apa saudara? Dengan segenap jiwa, pikiran, perasaan. Amin. Bahkan dikatakan dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Nah ya, jadi enggak sekedar kata-kata aja. Haleluya. Haleluya. Nah ya, jadi kalau diminta saudara pemikiran saudara. Ya misalnya, yuk bagaimana apa yang kita perbuat ya untuk pelayanan ini. Nah saudara bisa. Haleluya. Bisa memberikan. Buah daripada pikiran saudara yang dipenuhi dengan kasih Bapa. Amin. Haleluya. Pasti ada. Pasti ada saudara. Ya. Karena dipenuhi dengan kasih Bapa. Makanya yang keluar itu saudara pasti daripada Bapa. Tapi saudara, kalau tidak dipenuhi dengan kasih Bapa ini tadi, akal-akalan tadi. Nah ya, jadi licik. Nah jadi licik saudara, tidak tulus lagi. Licik ya, apa ya aku perbuat? Apa ya? Alasannya apa ya? Supaya bisa diterima. Bisa diterima secara manusia, supaya bisa dimaklumi. Sabtu kemarin saudara, itu berarti masih apa? Anak kecil, iya kan? Anak kecil itu, bayi itu kan harus dimaklumi kan? Harus dipahami. Oleh siapa saudara? Oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak maklum, nggak paham, itu baby itu membuat satu masalah yang besar. Tapi karena orang tua tadi tahu, ini masih baby nih, dikatakan. Padahal orang tuanya ini masih sibuk saudara ya, masih repot kerja sana sini saudara ya. Tapi kalau babynya itu pasti saudara orang tuanya tersebut akan segera tergerak. Ada apa ya? Ada apa? Nah berarti terjadi sesuatu kepada bayi tersebut, harus dimaklumi, dipahami. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nggak ada orang tua berkata, ribut sekali, serius sekali, suaranya kuat sekali. Loh baby itu nggak ngerti saudara. Nah karena harus dipahami, harus dimaklumi. Siapa di sini baby rohani? Katakan saya. Enggak ada, haleluya. Puji nama Tuhan ya, semuanya sudah jadi dewasa. Betul. Haleluya. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi kalau dipenuhi dengan kasih Bapa, ada hikmat Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Enggak diam-diam saja, pasti dapatnya apa ya? Apa yang harus aku perbuat ya? Bagaimana caranya ya? Bagaimana ya supaya pelayanan dalam gereja Tuhan Yesus bertambah-tambah? Bagaimana ya supaya jiwa-jiwa bisa bertumbuh, bisa setia? Bagaimana supaya jiwa-jiwa semakin banyak dimenangkan, diselamatkan? Pasti saudara, itu pasti. Nah ya, saudara dapatkan kalau dipenuhi dengan kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan ya. Jadi kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan juga dengan segenap akal budi. Berarti segenap kehidupan kita harus mengasihi Bapa di sorga. Katakan, saya harus mengasihi. Jangan ini saudara terpaksa, dengan sungguh-sungguh lah. Haleluya. Nah ya, sungguh-sungguh saudara ya. Yuk. Apa tadi saudara? 1, 2 ya. Saya harus mengasihi Bapa di sorga dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi saya, dengan segenap kekuatan saya. Amin. Oke, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tuhan jadikan ya. Tuhan jadikan bagi setiap saudara. Haleluya, mengasihi Bapa. Jadi kalau segenap akal budi saudara mengasihi Bapa, berarti pikiran saudara ini akan dipenuhi dengan kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Bukan ini ya, jangan tubuh saudara di sini tapi akal saudara ke sana kemari. Lama sekali ibadah ini ya. Aku mau ini, mau itu, mau sana, mau sini. Nah ya, tidak saudara ya, bukan seperti itu. Haleluya. Kalau benar-benar saudara mengasihi Bapa, nah ya pikiran saudara di sini. Ya, bukan tubuhnya saja ya. Haleluya. Bukan matanya saja saudara ke depan, tapi pikiran kan gak bisa kita lihat kan. Tapi saya bisa melihatlah dari sini. Nah ya, apakah pikiran saudara di sini atau apa ya? Nah masih ke sana kemari.
Nah, tapi satu hal saudara, firman Tuhan biar membebaskan, memerdekakan. Karena Tuhan mau supaya kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan juga segenap akal budi, bahkan dengan segenap kekuatan kita. Oke lah, puji nama Tuhan. Yuk mari kita lihat saudara. 1 Yohanes 2 ayat 5. 1, 2, ya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Puji nama Tuhan, ya. Jadi bukti saudara lagi ya, bahwa saudara benar-benar mengasihi Bapa atau kasih Bapa, kasih Allah itu ada dalam kehidupan saudara, yaitu melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, barang siapa menuruti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Nah ya, kalaupun tuh hidup dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman-Nya, saudara harus bayar harga, menyangkal diri. Tapi firman Tuhan berkata, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Haleluya. Haleluya. Nah ya, jadi bagaimana supaya kasih Allah itu sempurna dalam hidup kita ya? Bagaimana ya supaya kita sempurna mengasihi Bapa? Yaitu melakukan, menuruti firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar. Amin. Haleluya. Pendengar pun tidak, apalagi pelaku. Kenapa? Saudara, karena enggak ada hidupnya ya firman Tuhan, enggak ada hidupnya diisi dengan firman Tuhan. Bagaimana dia bisa menjadi pendengar? Nah, apalagi menjadi pelaku. Tetapi satu hal saudara ya, kalau setiap saudara dipenuhi dengan kasih Bapa, ya dipenuhi dengan kasih Bapa, maka kita akan bisa menuruti firman-Nya. Amin. Kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan, kita bisa melakukan firman Tuhan, kita bisa melakukan kebenaran. Oh luar biasa ya. Jadi katakan, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Haleluya. Nah ya, jadi cek saudara, mari cek kehidupan kita bagaimana. Ya selama ini, apakah kita sudah melakukan firman Tuhan atau belum saudara? Nah ya, kita melakukan firman Tuhan ya kalau baik keadaan. Kalau enggak baik keadaan, enggak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Kalau misalnya lagi happy-happy senang saudara ya, mungkin karena lagi duitnya banyak. Nah ya, oleh karena sesuatu lah ya terjadi. Nah dalam kehidupan saudara ya, mungkin saudara dapat hadiah, dapat nilai yang baik, ya dapat gaji yang bertambah-tambah. Nah di situ saudara melakukan firman, tetapi satu saat keadaan saudara nggak baik, mungkin lagi diuji, ya kan lagi dalam pergumulan. Wow, kalau di situ jangan berkata haleluya pun jauh. Nah ya, nah bukan seperti itu, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, jadi kita belajar dalam situasi bagaimanapun supaya kita menjadi penurut firman Tuhan. Amin, menjadi pelaku firman Tuhan, haleluya. Karena jikalau itu kita lakukan, kita kerjakan di dalam hidup kita, berarti kasih Allah itu sempurna dalam hidup kita. Oh haleluya, haleluya. Nah, kalau sudah sempurna kasih Allah dalam hidup kita saudara, untuk mengikut Tuhan, melayan Tuhan ini, wah itu enggak lagi bukan lagi menjadi berat saudara ya, menjadi kemalasan, tidak saudara ya. Tetapi itu menjadi satu sukacita, itu satu menjadi kerinduan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kalau kasih Allah sudah sempurna di dalam hidup kita. Amin. Jadi mari saudara bertambah-tambah ya, dengan cara bagaimana? Yuk turuti firman-Nya, turuti firman-Nya. Jikalau pada saat saudara mau nuruti firman Tuhan ada halangan ya, ada halangan, yuk coba atasi dulu. Atasi saudara, atasi ya. Tanya bagaimana ini Bapak? Bagaimana ini? Apa yang harus aku perbuat? Jangan langsung tumpul saudara ya, buntu. Ya. Dikasih sedikit halangan sudah buntu, aduh, gak bisa lagi berpikir. Udah nyerah buat alasan. Ya 1000 alasan disampaikan supaya diterima, dimaklumi. Nah berarti saudara,
belum ini ya, belum sempurna kasih Allah. Jadi saya percaya setiap kita mau memiliki kasih Allah yang sempurna. Haleluya. Jadi belajar ya. Belajar saudara menuruti firman Tuhan. Amin. Nah ya, apa yang saudara ketahui firman Tuhan? Nah kalau saudara sudah lakukan sekali, setia melakukannya. Haleluya. Jangan pada saat diingatkan saudara pun melakukan. Besok-besok nggak diingatkan lagi, udah lupa nggak dilakukan, nggak diingatkan kok, nggak ini kok. Nah ya nggak disampaikan kok. Lalu nggak dilakukan lagi. Yuk lakukan dengan setia. Haleluya. Haleluya. Kan firman Tuhan berkata yang baik banyak, tapi yang setia siapakah yang menemukannya? Nah ini saudara ya. Jadi yang setia ini yang Tuhan cari. Kalau yang baik itu semua orang bisa berbuat baik. Yang tidak mengenal Tuhan juga bisa berbuat baik. Ya kan? Haleluya. Nanti saudara misalnya pulang. Kemudian nah di sana misalnya adalah saudara ya, pengamen atau apa ya, hati saudara tergerak, saudara berikan aja misalnya 1.000 ya, 1.000 kan udah berbuat baik itu. Nah ya, semua orang bisa berbuat baik, tapi yang setia ini loh, yang setia ini belum semua. Makanya firman Tuhan dituliskan yang baik itu banyak, tapi yang setia kepada siapakah ditemukannya? Ini Tuhan lagi cari ini. Tuhan mencari terus. Haleluya. Tuhan mencari terus. Ya, siapa yang setia? Setia. Ya, setia mengikut, setia untuk hidup dalam Tuhan, setia melayani, ya, setia untuk melakukan firman. Tuhan lagi mencari daripada setiap kehidupan saudara. Tuhan nantikan itu terus menerus. Haleluya. Haleluya. Karena kesetiaan itu harus dikerjakan terus menerus sampai kepada kesudahan. Kalau hari ini sampai saat ini saudara setia, Tuhan tetap memantau. Puji nama Tuhan. Ya. Nah ya, Tuhan terus memantau. Tetapi saudara enggak cukup, Tuhan mau terus. Ya supaya saudara tetap setia. Haleluya. Nah untuk setia ini memang ada apanya ya. Ada harga yang harus saudara bayar ya. Kadang-kadang saudara ya inilah keadaan kan gak selamanya baik ya kan. Haleluya. Karena saudara kan gak selamanya baik. Nanti tak ada tiba-tiba ada dengar kabar. Ya kabar gak baik, kabar buruk. Wah ini kan sudah ini ya. Udah mencekam saudara. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi keadaan itu memang gak selamanya baik, tetapi satu hal saudara kasih dalam nama Yesus, kesetiaan itu tidak ditentukan keadaan saudara, tapi bagaimanapun keadaan saudara harus tetap setia mengikut Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, puji nama Tuhan. Jadi mari setiap saudara lakukan firman Tuhan. Apa yang saudara ketahui? Firman Tuhan apa yang saudara ketahui? Lakukan dengan setia. Lakukan dengan setia. Lakukan dengan setia. Saudara tidak miliki lagi firman Tuhan yang lain. Lakukan lagi dengan setia. Saudara ya terus menerus. Ada yang mengingatkan atau tidak mengingatkan. Kalau itu firman Tuhan dan sudah saudara lakukan. Mari lakukan dengan setia. Amin. Haleluya. Karena di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Oh luar biasa. Nah ya, kalau kita dalam Tuhan, pada siapa kita takut saudara? Kita pasti dalam perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya, Tuhan pasti menjaga kita. Haleluya, Tuhan pasti menjadi benteng dalam hidup kita. Ya, kita tidak akan takut. Oke, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi dengan kasih Bapa yang ada dalam hidup kita itu, saudara itu akan memberikan kekuatan bagi kita ya. Memberikan kekuatan bagi kita untuk menolak semua yang ditawarkan ada di dalam dunia. Nah ya, jadi itu satu kekuatan yang luar biasa loh. Kalau kasih Bapa ada dalam hidup kita. Haleluya. Nah ya, itu jadi satu kekuatan yang luar biasa. Supaya kita bisa menolak semua yang ada dalam dunia. Semua yang ada dalam dunia tadi apa saudara? Satu apa tadi? Ayo yang kuat. Satu. Yang kedua. Ketiga. Iya. Keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah ya. Kalau kita memiliki kasih Bapa, maka apa yang ada dalam dunia, apa yang ditawarkan dunia itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup ini bisa kita tolak. Haleluya. Karena kasih Bapa udah ada di hidup kita. Kita mau peroleh kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Nah ya, karena keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu saudara, itu tidak berasal daripada Bapa, tapi itu menjadi musuh dalam hidup kita. Kita harus tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.
Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, kita harus berani menolaknya. Nah, apalagi kita memiliki kasih Bapa, kita mau memperoleh kekuatan saudara ya untuk tidak kompromi. Amin. Untuk tidak hidup di dalam dosa, ya. Apa yang diberikan dunia ini, kita bisa menolaknya kalaupun kita masih hidup dalam dunia. Haleluya. Yuk mari kita lihat saudara. Keinginan daging itu apa ya? Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Oke ya, karena ini semuanya saudara, ini perbuatan-perbuatan daging ya, daging ini tidak berasal daripada Bapa ya, tapi ini adalah tawaran dari dunia ini. Kita baca bersama-sama ya, sudah dapat semuanya Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. 1, 2 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi banyak sekali saudara yang ditawarkan dunia. Makanya ya anak-anak Tuhan harus berhati-hati. Haleluya. Nah ya, hidupnya harus dipenuhi dengan kasih Bapa ya, supaya memperoleh kekuatan yang luar biasa untuk bisa menolak semua keinginan daging ini. Ya, karena dikatakan telah nyata saudara, itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Wah ini banyak saudara ya, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, nah ya, perselisihan, iri hati. Nah, coba selidiki apakah ada di hati ya. Amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iyalah kalau terus hidup saudara, nah di dalam keinginan daging ini, nah ya, dia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Nah bisakah saudara kalau misalnya keinginan daging atau perbuatan daging ini masih ada dalam hidup saudara, bisakah itu? Nah ya, nah bisakah saudara bebas daripada hal tersebut? Bisa. Haleluya. Karena setiap anak Tuhan tidak lagi di bawah kuasa dosa. Karena dosa sudah diselesaikan. Sekarang tinggal ya daripada anak-anak Tuhan tersebut bagaimana? Mau gak keluar dari sana atau tidak? Kalau saudara mau keluar dari perbuatan daging ini, saudara bisa bebas. Haleluya. Tapi kalau saudara masih suka, ditopangi tangan pun didoakan berkali-kali ya, sampai digoyang-goyang saudara kepalanya. Nah ya, tapi kalau masih suka perbuatan daging, tidak akan bisa bebas. Karena masih suka, berarti kan masih ada dalam kehidupannya. Tapi kalau saudara rindu, Tuhan aku mau bebas Tuhan, perbuatan daging ini masih ada dalam hidupku ya. Haleluya. Mana ini perbuatan daging yang masih ada dalam hidup saudara? Coba lihat dulu saudara. Katakan saja di dalam hati saudara, Tuhan ini masih ada Tuhan, aku ingin bebas Tuhan. Yuk lihat dulu semuanya Galatia 5 19-21. Coba lihat saudara. Sudah? Yuk perhatikan setiap kata bagaimana, apa yang masih ada. Yuk. Ya katakan saja ya. Gak usah bersuara, Tuhan masih ada ini Tuhan, masih ada percabulan ini. Oh kecemaran Tuhan masih ada Tuhan, ampuni aku mau bebas Tuhan. Ya masih ada perseteruan, cari-cari musuh terus. Nah ya, masih ada perselisihan, iri hati. Aku gak suka kalau orang lain berhasil. Ya, aku suka kalau aku yang berhasil, kalau orang lain berhasil gak bisa. Aku gak bisa Tuhan disalib kalau aku bawa kendaraan, harus aku terus di depan. Nah amarah saudara. Nah kepentingan diri sendiri, berarti egois, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan,
Nah masih ada yang suka mabuk-mabuk saudara. Nah kalau di sini yang pasti nggak mabuk ya, mungkin di luar sana pertemanan saudara, pergaulan membuat saudara nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok nggak mabuk, kalau segelas nggak mabuk. Nah ya, saudara pun teguk minum. Nah mabuklah udah segelas. Saudara pulang ke kos oyong saudara ya, nggak tahu lagi, udah pusing ya. Nah ya, saudara kira kos saudara, ternyata bukan. Digebuki lagi lah, ini siapa nih? Ternyata kos ini, yang lain ya, digebuki saudara, ya semakin mabuk lah. Nah itu tadi, oleh kenapa saudara perbuatan daging, pesta pora dan sebagainya. Udah menyelidiki saudara apa yang ada? Nah saudara katakanlah, Tuhan aku mau bebas Tuhan. Haleluya. Nah bebas ya. Mana saudara perbuatan daging yang masih ada dalam hidup saudara. Katakan Tuhan aku mau bebas. Aku mau keluar Tuhan dari perbuatan daging ini Tuhan. Dalam nama Yesus aku mau keluar Tuhan. Aku mau bebas Tuhan. Lepaskanlah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Nah puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Karena semuanya itu dikatakan tadi saudara tidak berasal daripada Bapa. Haleluya. Nah ya, sebab semua yang ada dalam dunia, nah itu tadi keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup itu saudara itu bukan berasal dari Bapa melainkan berasal dari dunia ini. Kemudian dijelaskan lagi ayat 17 dan dunia ini yang isinya tadi keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup sedang menuju kepada kelenyapan. Haleluya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tadi saudara, yaitu keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Haleluya. Nah itu sedang lenyap, sedang menuju kelenyapan, sedang menuju ke neraka penghukuman kekal. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah kayaknya tadi saudara makanya mengasihi Bapa penuh dengan kasih Bapa supaya bisa keluar dari perbuatan daging, dari keinginan daging supaya bisa bebas, bisa keluar ya. Kalaupun itu sudah menjerat saudara, begitu kuatnya, tapi kasih Bapa itu lebih kuat. Haleluya. Kasih Bapa itu lebih besar dari apapun, maut aja bisa dikalahkan kok dengan kasih Bapa. Haleluya. Maut bisa dikalahkan saudara. Ya dengan kasih Bapa. Nah apalagi dengan perbuatan daging, keinginan daging bisa sekarang tergantung kepada saudara. Mau bebas enggak? Mau keluar dari sana atau tidak? Kalau mau hari ini juga saudara bisa bebas. Enggak usah pun didoakan hari ini saudara bisa bebas. Kalau memang ada kerinduan, keinginan. Haleluya. Saudara bisa berseru, Bapak aku bebas, aku mau keluar. Katakanlah dari mana saudara? Dari ibadah ini? Iya nanti tunggu waktunya. Dari keinginan daging tadi. Haleluya. Nah saudara kan bisa berdoa. Kalaupun tidak doakan, maksudnya tidak ditopangi tangan ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Karena kasih Bapa luar biasa dalam hidup saudara. Nah itu akan menyanggupkan saudara, memberikan kekuatan. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Yuk mari kita lihat Roma 8, 6 sampai 8. Dengan suara yang kuat ya. Roma 8, 6 sampai 8. 1, 2 ya. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah ya, berarti membuat kita menjadi musuh Allah. Loh siapa kita ini saudara? Ya, sehingga kita menjadi musuh Allah. Loh mau jadi apa hidup kita ini nanti? Ya, misalnya saja kita musuhnya RT atau saudara musuhnya guru saudara, dosen atau pemimpin saudara, saudara mau jadi apa coba? Ya, dipermainkan terus kalau sudah menjadi musuh. Nah apalagi kalau kita menjadi musuh Allah, loh mau jadi apa kita saudara? Di dunia nggak dapat, nanti di kekekalan di akhirat juga nggak dapat apa-apa. Haleluya, biarlah kita menjadi temannya Allah, jangan jadi musuhnya Allah. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, keinginan daging, karena keinginan daging itu adalah maut, memang iya. Akhirnya itu nanti membawa kepada maut, penghukuman kekal saudara ya. Tetapi keinginan roh
adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan, itu musuh terhadap Allah itu. Keinginan daging itu, karena Tuhan tidak suka anak-anak Tuhan itu hidup dalam keinginan daging. Haleluya. Makanya menjadi perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Gak bisa lah bagaimana dia menjadi takluk kepada hukum Allah. Bagaimana dia menjadi pelaku firman Allah. Kalau yang dilakukannya adalah keinginan daging. Gak bisa saudara. Haleluya. Nah ya, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi bukan hanya ia tidak berkenan kepada orang tua atau kepada pimpinan atau kepada guru dosen saudara. Tetapi saudara, perbuatan daging itu membuat kita tidak berkenan kepada Allah. Kalau kita tidak berkenan kepada Allah bagaimana coba? Nah, ya apa yang terjadi dalam hidup kita ini nanti? Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya mengalami maut lah. Makanya yuklah, Tuhan masih berikan waktu kesempatan saudara untuk keluar dari sana. Haleluya. Haleluya. Nah ya saudara bisa lepas bebas ya, jangan mau ditipu ya. Jangan saudara mau ditipu. Mungkin ada suara-suara berkata, oh kamu gak bisa lepas, gak bisa bebas. Kamu masih muda, memang itulah hidupmu. Nah saudara itu tidak benar. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, semuanya bisa bebas, bisa lepas. Amin. Apalagi saudara dipenuhi dengan kasih Bapa, ada kekuatan kesanggupan yang luar biasa untuk bisa bebas dari semua keinginan daging. Haleluya. Bahkan saudara menjadi tidak suka. Ya, menjadi tidak suka. Diingatkan aja saudara tidak suka, apalagi melakukannya. Nah ya, karena apa saudara? Sudah bebas dan lepas. Tapi kalau tidak bebas tidak lepas, masih terikat, saudara suka. Nah ya, bagaimanapun caranya dia akan mengintai saudara. Bagaimana supaya saudara melakukan kalau itu masih ada dalam hidup saudara. Ya diintai terus saudara, diincar. Ya diincar terus. Bagaimana supaya saudara tetap hidup dalam keinginan daging. Tapi satu hal saudara, kalau kasih Bapa memenuhi kehidupan saudara. Kalau saudara mengasihi Bapa, maka ada kekuatan, kesanggupan supaya saudara bisa bebas dari keinginan daging. Haleluya. Haleluya. Dan saudara mau bebas lepas, luar biasa, mudah sekali. Malam ini juga saudara pasti bisa bebas. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Galatia 5 ayat 24. Satu dua ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Haleluya. Siapa milik Kristus? Katakan saya. Benar saudara milik Kristus? Siapa yang sudah menjadi milik Kristus? Katakan saya. Angkat tangannya dong. Siapa yang sudah menjadi milik Kristus? Katakan. Masih ragu-ragu sebagian. Belum sungguh-sungguh ya. Jangan ragu, saudara itu sudah jadi milik Kristus. Haleluya. Kalau masih ada keinginan daging, selesaikan. Kalau masih ada dosa, selesaikan. Haleluya. Siapa yang sudah menjadi milik Kristus? Katakan. Oke, puji nama Tuhan sekali lagi. Siapa yang sudah menjadi milik Kristus? Katakan. Oke, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Ya, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi sudah disalibkan, berarti sudah mati. Haleluya. Nah ya, sudah mati, enggak berkuasa lagi. Saudara sudah salibkan itu. Ya, sudah bebas. Nah dari kehidupan saudara. Oke lah, puji nama Tuhan. Nah ya, saudara bertindaklah supaya itu terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, dengan tidak berlambat-lambat, dengan tidak menunda-nunda. Yuk satu lagi saudara. 1 Petrus 2 ayat 11. 1, 2 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Haleluya. Nah ya, 1 Petrus 2 ayat 11 tadi. Saudara-saudaraku yang kasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Siapa pendatang dan perantau di kota Yogyakarta? Coba angkat tangan tinggi. Yang bukan penduduk asli. Iya. Jangan ngaku-ngaku penduduk asli. Oke, puji nama Tuhan, silakan.
Oke, secara roh juga kita pendatang perantau ya, haleluya. Karena tempat kita yang sesungguhnya, kita sebagai anak Tuhan adalah di sorga. Nah ya, jadi dinasihati supaya sebagai pendatang dan perantau, haleluya. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwamu. Nah ya, merasuk jiwamu saudara. Jadi bukan hanya daging, sampai ke jiwa. Nah sepenuhnya ya dia mau kuasai. Bukan hanya dagingnya, jiwanya juga. Supaya terikat. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi satu hal, kasih Bapa lebih daripada itu semuanya. Amin. Kasih Bapa lebih besar daripada itu semuanya. Dan kasih Bapa itu sudah ada dalam kehidupan saudara. Amin. Makanya kita bisa mengasihi Bapa. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mari bebas daripada keinginan daging. Jikalau ini masih ada dalam kehidupan saudara, hari ini pastikan saudara bebas dari hal tersebut ya. Dan itu tidak akan lagi menjadi milik saudara, tapi sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh karena kasih Bapa yang bekerja dalam hidup saudara. Tuhan Yesus berkati. Saat di depan kita akan sambung. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur karena kasih-Mu besar bagi hidup kami. Oleh sebab itu kasih-Mu itu Tuhan Engkau curahkan dalam hidup kami sehingga kami bisa mengasihi Engkau. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan setiap kami Tuhan. Hati yang baru Kau berikan supaya kami bisa melihat. Amen. Kita membukakan hati kita seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Dan angkatlah tangan saudara kepada Tuhan. Karena saudara merindukan kelepasan, kebebasan. Merindukan kasih Bapa. Lebih lagi memenuhi hidup saudara. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat Rencana-Mu indah Tuhan. rencana-Mu indah bagiku. Kau ada dalam segala Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. pemuda-pemudi, mari mengasihi Bapa lebih lagi. Dan terimalah kasih Bapa tercurah melimpah-limpah dalam kehidupanmu. Dengan kau membukakan hati seluas-luasnya, selebar-lebarnya dengan kasih Bapa. Dengan segala kerendahan hati kau mengangkat tangan kepada Bapa. Mari kita nyatakan sekali lagi, kau Bapa yang mengasihi. Dengan segenap hati kita nyanyikan. Kau Bapa yang mengasihiku,
masih ada dalam hidupmu, mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Haleluya. Oh Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh anugerah, Bapa yang setia, Bapa yang penuh kemurahan. Ini umat-Mu mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Oraba sekara matakara besan. Oraba laba takara besekara matana. Oraba sekara matakara besakara batana. Bebas merdekalah mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Dari setiap keinginan-keinginan daging dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kasih Bapa. Kasih Bapa memenuhi mereka. Kuasa Tuhan bekerja. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Bebaslah engkau. Bebaslah. Lepaslah. Dari setiap keinginan-keinginan daging. Di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tetap mengangkat tangan. Tetap membukakan hati. Terimalah kasih Bapa. Terimalah kasih Bapa. Kasih Bapa. Kasih Bapa. Kasih Bapa surgawi memenuhi hidupmu. Memenuhi rohmu. Memenuhi jiwamu. Memenuhi kehidupanmu. Memberikan damai. Memberikan kehidupan bagimu. Memberikan pengharapan dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Bahkan melimpahi engkau dengan kekuatan baru. Sehingga engkau bisa hidup untuk mengasihi Bapa dengan segenap jiwamu. Dengan segenap hidupmu. Dengan segenap akal, budimu dan kekuatanmu. Terima kasih Bapa yang berada di sorga. Terpujilah namamu. Biar engkau bekerja terus bagi setiap umat-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan. Yang sudah mereka terima firman Tuhan itu menjadi milik mereka. Dan mereka hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Roh jahat setan penipu kegelapan, tipu daya setan. Tipu daya dunia, keinginan-keinginan daging. Dalam nama Yesus tidak bisa lagi ada. Bagi setiap kehidupan pemuda-pemudi umat Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami sudah usirkan dalam nama Yesus. Kau tidak bisa bercokol lagi dalam kehidupan mereka. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu. Tapi mereka semuanya dipenuhi dengan kasih Bapa. Kasih Bapa surgawi. Memenuhi roh jiwa dan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersama-sama kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk. Adakah di antara pemuda-pemudi yang baru pertama kali datang? Haleluya. Ada? Yuk mari silakan. Haleluya. Mari silakan maju ke depan. Puji nama Tuhan. Kami sangat bersuka cita ini para pelayan. Haleluya, dahsyat luar biasa. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Oke, terima kasih ya untuk kedatangannya. Kita akan genapkan firman Tuhan ya supaya dipenuhi dengan kasih Bapa. Tadi kan sudah disampaikan firman Tuhan. Roma 3:3, semua orang telah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:3, upah dosa itu adalah maut. Tetapi ada kasih karunia, pemberian ya, yaitu kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Karena firman Tuhan berkata, Yohanes 14:6 ya, nanti bisa dibaca dan nanti ada dapat ini ya, firman Tuhan. Dikatakan, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Puji nama Tuhan. Nah ya, jadi mari terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi ya. Bahkan firman Tuhan berkata, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, maka akan diselamatkan. Kita akan genapkan firman Tuhan Roma 10:9-10 ya. Saya akan menuntun untuk berdoa. Mari ulangi kembali dengan sikap berdoa dengan mengeluarkan suara. Yuk diulangi kembali ya apa yang saya doakan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, pada malam ini Tuhan, pada malam ini Tuhan, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Saya membukakan hati saya. Saya membukakan hati saya Untuk menerima Yesus. untuk menerima Yesus Dalam hidup saya. dalam hidup saya Sebagai Tuhan. sebagai Tuhan, Sebagai Juru Selamat. sebagai Juru Selamat. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Saya menyadari. saya menyadari Saya orang berdosa.
berdosa. Saya orang berdosa. Banyak dosa saya Tuhan. Banyak dosa saya Tuhan. Tetapi saya tahu Tapi saya tahu di dalam Tuhan Yesus di dalam Tuhan ada Yesus pengampunan. ada pengampunan. Ampunilah saya Tuhan. Ampunilah saya Tuhan. Kuduskan saya Tuhan. Kuduskan saya Tuhan. Sucikan saya Tuhan. Sucikan saya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Saya Tuhan. percaya Saya percaya saya sudah menerima saya sudah menerima pengampunan daripadamu. pengampunan daripadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya akan mengikut Engkau Saya akan mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan dengan sungguh-sungguh, setia. dengan setia. Masa muda Masa muda saya saya berikan kepadamu saya Tuhan. berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuliskanlah nama saya Tuliskanlah nama saya dalam buku kehidupanmu dalam buku kehidupan di sorga yang kekal. di sorga yang kekal. Jikalau Tuhan Yesus datang Jikalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kedua kalinya, saya bersama-sama dengan Tuhan. saya bersama-sama Dan dengan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. saya sudah memiliki kuasa Saya sudah memiliki untuk kuasa mengusirkan untuk mengusirkan segala pekerjaan setan, segala pekerjaan kegelapan, kegelapan, kutuk dosa, kutuk dosa, sakit penyakit, sakit penyakit, kelemahan, kelemahan, kegagalan. kegagalan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. tinggalkan hidup saya, Tinggalkan hidup saya. keinginan-keinginan daging, Keinginan daging. tinggalkan hidup saya. Keinginan Di dalam nama Yesus, Di dalam nama dalam Yesus. nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus. saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, terus berkati, setia terus mengikut Tuhan ya. Kami mau berdoa deh secara pribadi, apa kerinduannya? Kamu sudah setia dari sore ya? Oke, Tuhan berkati, gak apa-apa. Ada yang mau didoakan? Ya? Ya? Kuliahnya di mana? Hah? Oh, krimnya. Namanya siapa deh? Natali, panggilannya? Natali ya? Oke, puji nama Tuhan, kita berdoa ya. Oke, supaya Natali Tuhan berkati, Tuhan berikan kesanggupan ya untuk bisa mengikut Tuhan, untuk mengikuti perkuliahan dan juga orang tua ya. Puji nama Tuhan, mari pemuda-pemudi, yuk mari pemuda-pemudi, haleluya, arahkan tangannya ke sini. Acaranya masih ibadah ya, cuma handphonenya ditutup dulu. Yuk arahkan tangannya ke sini, mari pemuda-pemudi. Dia. Yuk kita berdoa ya untuk saudari kita ya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa yang berada dalam sorga, dalam nama Yesus dan oleh kuasa Roh, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kasih anugerah Tuhan luar biasa, sehingga keselamatan itu menjadi milik saudara kami Natali ini. Terima kasih Bapa yang berada dalam sorga, terpulang tidak kebetulan Tuhan. Dia ada bersama-sama dengan kami. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan sudah memulai pekerjaannya dalam kehidupannya. Mari Tuhan teruskan kepada akhirnya. Dalam nama Yesus, kerinduan akan Tuhan betapa-betapa menjadi miliknya. Berkati hidupnya Tuhan, perkuliahannya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa hikmat kepintaran daripada Tuhan ngalir atas Natali. Dalam nama Tuhan Yesus, dia menggunakan waktu-waktu yang ada kesempatan yang ada Tuhan. Dalam nama Yesus, dia bisa mengikuti menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dengan berhasil. Tuhan menyertai dia dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati juga orang tuanya, keluarganya Tuhan. Selamatkan mereka, berkati mereka, pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau bekerjalah seterusnya dalam nama Yesus, dan segala penyakit setan, kegelapan, Dalam nama Yesus. kegagalan, dalam nama Tuhan Yesus kami usirkan. Dalam nama Yesus tinggalkan Natali, dalam nama Yesus tinggalkan keluarganya, dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, syukur bagimu Tuhan. Kasih Bapak memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, bersama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus berkati, haleluya. Mari silakan duduk kembali ya, setia terus untuk mengikut Tuhan, haleluya. Kita akan teruskan. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang untuk saudara kita yang pertama kali baru hadir tempat ini. Mari setia terus mengikut Tuhan. Haleluya. Teman-temannya yang ada mungkin ada di kiri kanannya bisa mengucapkan selamat datang, memberi salam kepada saudara kita. Haleluya. Kita mau mendengarkan pengumuman kita hari ini. Ibadah minggu pagi, haleluya. Di tempat ini jam 8 pagi dan juga ada ibadah minggu sore di rumah makan SNI lantai 2. Haleluya.
Mari semuanya jam 5 sore, haleluya, untuk ibadah minggu sorenya. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja bisa hadir mengikuti ibadah minggu kita setiap hari minggunya, haleluya. Minggu pagi tempat ini dan minggu sore di rumah makan SNI lantai 2. Ibadah pemuda-pemudi remaja setiap hari Sabtu tempat ini jam 5 sore, haleluya. Mari semuanya yang sudah hadir pada hari ini datanglah kembali untuk hari Sabtu depan. Ibadah ada penginjilan perkunjungan setiap hari Seninnya di setiap wilayahnya masing-masing. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja bisa ikut ambil bagian di dalam penginjilan perkunjungan. Dan juga ada ibadah doa syafaat jam 7:30 malam. Juga di tempat ini, haleluya, mari pelayan-pelayan Tuhan bisa ikut ambil bagian di dalam doa syafaat. Haleluya, haleluya, mari semuanya setia terus mengikut Tuhan, haleluya, karena kita sudah mengasihi Tuhan dan juga kasih Tuhan, kasih Bapa itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, kita buktikan kalau kita mengasihi Tuhan, mari kita datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Kita memberikan persembahan kita, mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan kita satu hati, kita berdoa. Haleluya Bapa yang di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang besar Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kasih-Mu Tuhan memenuhi setiap pemuda-pemudi remaja di tempat ini Bapa. Dan lebih lagi Tuhan, setiap pemuda-pemudi remaja-Mu Bapa bisa mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa Tuhan dalam nama, bahkan dengan segenap akal budi kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini Bapa, semua boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, dan kami semua pemuda-pemudi remaja-Mu Tuhan bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Bapa yang di dalam nama Yesus, saat ini Tuhan kami siap memberikan persembahan kami Bapa, di dalam nama Yesus. Kau memberkati setiap pemuda-pemudi remaja-Mu Tuhan, berkati Tuhan setiap perkuliahan mereka, studi mereka Tuhan, pekerjaan mereka semuanya Kau berkati Bapa. Bahkan setiap Tuhan orang-orang yang menjadi saluran berkat Tuhan dalam nama pemuda-pemudi remaja ini Bapa, Engkau juga yang memberkatinya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan pemuda-pemudi remaja-Mu memberi Tuhan persembahan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, karena mereka mengasihi Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat melimpah atas mereka semua Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa kegelapan jam-jam setan dalam kebiasaan keraguan dalam nama bersungut-sungut menggerutu tidak ada bagian atas kami. Di dalam nama Yesus kami memberi yang terbaik bagi Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, syukur bagimu Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, yang memberi dengan sukacita katakan amin. Amin. Haleluya, kasih Yesus indah-indah, oh indah dalam setiap hidup kami. Mari kita katakan, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Indah, indah, oh indah.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu yang indah memenuhi segenap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, lawatan-Mu sudah terjadi atas ibadah pemuda-pemudi remaja pada malam ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Pujian penyembahan musik celebration sudah kami naikkan Tuhan, biar menjadi persembahan yang harum dan Tuhan berkenan atasnya di dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan memulihkan kami terus menerus supaya kami lebih lagi memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diterima bagi setiap umat-Mu. Firman Tuhan itu menjadi milik mereka dan mereka hidup di dalamnya, yang akan mengubahkan hidup mereka, membuat mereka tidak akan pernah sama. Terima kasih untuk setiap pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian melayani di ibadah pemuda-pemuda remaja. Berkatilah mereka Tuhan, limpahkan terus mereka dengan kekuatan, dengan sukacita, dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang bantu semua umat Tuhan yang sudah hadir. Tuhan sudah memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami sangat percaya Sabtu depan dan seterusnya tentu ibadah pemuda-pemudi semakin luar biasa, semakin berkemenangan Tuhan. Semakin banyak lagi pemuda-pemudi yang datang beribadah di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan besok hari Tuhan kami akan datang beribadah lagi Tuhan Yesus, baik ibadah minggu raya pagi atau ibadah minggu raya sore, dengan penuh kerinduan, dan tidak satu pun di antara kami yang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, tapi kami semakin giat, semakin rajin mengerjakannya. Menjelang kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus kami usirkan segala kerjaan setan, kegelapan, mau celaka, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok, dan manusia, pelanggaran, penyakit, kelemahan virus COVID-19. Kami usirkan semua dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tidak bisa menjamah satu pun dari antara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terima berkat daripada-Mu Tuhan. Kasih anugerah daripada Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat